Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Kali ini temanya tentang cinta di bulan Desember. Jadi di sini sudah ada dua pilihan. Aku gunain dua stone untuk setiap pilihannya. Di sini cuma ada dua pilihan. Dan pertama ini ada Kyanite, Blue Kyanite sama energi dari Rose Quartz. Untuk pilihan kedua, this is clear Quartz sama ada black tourmaline, jadi yang warnanya clear sama hitam, jadi hitam putih, yang hitam putih sama yang biru sama pink. Oke, kita pilih dulu pilihannya. Untuk kalian yang nggak mau dan malas buat ngeliat aku pilih kartu, kalian bisa skip. Di situ di bawah aku akan cantumin timestampnya, pilihan 1 atau 2. Gunakan intuisi jika memilih, karena walaupun this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, tetap aja untuk mendapatkan pesan yang bisa membantu diri kamu harus berusaha gunakan intuisi. Nggak perlu susah-susah, nggak perlu pusing-pusing. Jadi semakin kamu pusing milihnya, itu semakin energinya kamu sendiri kamu block. Jadi lebih baik kamu santai dulu, tenangin diri dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan, pilih yang paling ketarik kemana gitu, 1 atau 2. Aku pilih dari sini dulu. Oke. Pilihan kedua, oke, this is pilihan kedua. There's red guy things that one power like that. Untuk yang pilih pilihan kedua. Oke. Ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ada rose quartz sama ada blue kyanite. Untuk yang pilih pilihan kedua, ada black tourmaline sama clear quartz. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Tarik nafas, tahan, hembuskan, lalu fokusin sama pertanyaannya. Fokusin ke diri sendiri juga.
Kayak tanya ke diri sendiri, cinta untuk dirimu di bulan Desember itu apa. Bisa divisualisasikan, kamu datang ke aku, nanti aku tentuin, ini kamu yang ini, kamu yang ini. Atau dengan angka 1 atau 2, atau bahkan dari diri kamu sendiri yang ngambil nanti. Oke? So, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya jika kamu butuh waktu memilih. Oke? Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ini adalah Rose Quartz sama The Blue Kyanite. Jadi ini adalah kartu oracle yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Tapi ini kita kesampingkan dulu. Kita cek dulu energi kamu saat ini. Oke. Terus Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, give permission and protection to certain people who watch this video. Perlu diingat jika kalau aku bacakan soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Setiap manusia, kamu pun punya birth chart masing-masing yang bukan hanya risingnya saja yang dibaca, tapi Sun, Moon, Rising, Venus, and kalau kamu baca Vedic Rising. Jadi itu bisa membantu dan memahami. Kamu juga harus tahu energi kamu masculine or feminine. Okay? This Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, give information and protection to several people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada Three of Swords. Oke. Beberapa dari kalian kemarin sempat merasakan broken heart banget. Ini kayak obvious ya, ditinggalkan, dikhianatin, atau bahkan diabaikan, atau bahkan kekecewaan yang berlebih. Dari Three of Swords, selainnya you broken heart lah. Kalau ngerasain yang namanya nyes di hati, terus ngerasa ambiar, ngerasa hopeless about love. Dari Three of Swords itu nunjukin orang-orang yang sedang kemarin berproses untuk dibukakan hatinya. Sometimes kayak batu kristal. Batu kristal itu sebenarnya bentuknya kayak batu gitu loh. Like this, kalau mentahan ya, bentuknya tuh kayak gini. This is stone. Bener-bener batu. But untuk melihat keindahan di dalamnya, itu kan harus ditempa dulu, harus dipotong dulu, harus dihancurin dulu, baru kelihatan tuh dalamnya seperti apa. Same like your heart. Sama kayak kehidupan percintaan. We need to learn about apa itu kehilangan, apa itu kekecewaan, apa itu rasa sakit, apa itu patah hati. We need to learn that. Kita harus belajar tentang hal itu agar kita tahu apa yang perlu kita perjuangkan, apa ini yang berharga untuk kehidupan. Cinta itu apa sih? Jadi harus paham dulu. Kalau kita langsung ujungnya ke love, ke cinta, ke partnership, ketemu orang yang perfect dari awal, kita gak akan pernah belajar. Yang namanya hidup itu like roller coaster. Nanti setiap lika-liku kehidupan, kalau kita gak pernah belajar, saat itu turun, broken heart-nya lebih parah lagi. Jadi it's kinda pelajaran yang harus kamu hadapin. Untuk beberapa dari kalian ini yang pilih Rose Quartz sama Blue Kyanite, kenapa aku 2 nih, setiap pilihan 2? Karena if this crystal is combined, ini biasanya buat healing, buat ketenangan. Jadi aku melihat kebanyakan dari kalian orang-orang yang sedang mencari sebuah ketenangan, mencari sebuah momen dimana untuk healing, untuk menyembuhkan hati, untuk menyembuhkan jiwa. Terus dan di sini biasanya ini juga apapun yang berhubungan sama throat chakra. Ada throat chakra yang keblok, which mean kamu kadang-kadang gak bisa untuk meluapkan atau mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Terus di sini sebenarnya karena di sini ada fase healing, fase calmness, dan aku ngelihatnya 2 kristal ini kenapa dipilih sama kamu? Karena ini untuk reminding yourself. Karena cinta untuk diri sendiri itu lebih penting. Mencari ketenangan jiwa itu lebih penting daripada kamu mencarinya di sosok lain. And then di sini aku juga ngelihat ada the Eight of Cups, kemampuan untuk meninggalkan. Finally, kamu meninggalkan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk kamu. You realize that. Kamu akhirnya iya ya, bener ya. Itu kalau yang pergi ya berarti memang bukan untuk aku. Yang
mengecewakan aku, yang menyakiti diriku, ya memang berarti bukan untuk aku. Berarti itu sebuah pelajaran agar aku mampu untuk releasing. Dari the Eight of Cups, ini kemampuan untuk moving on, kemampuan untuk meninggalkan sesuatu hal yang bagi kamu nyaman, bagi kamu itu your home. Kamu nganggap itu home, ternyata bukan. Jadi stop finding sebuah pencarian yang kamu cari, apapun itu konsepnya, ketenangan, love, di sosok lain, finding within yourself. And then di sini ada energi Aries, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu di sini juga ada energi Aquarius, Gemini. Dari the Two of Cups di sini, after you're getting your heart broken, ini konsep heartbrokennya bukan hanya karena pasangan ya. Sometimes ada yang dealing sama hal-hal yang berbau ke keluarga, ada hal-hal yang berbau sama social life, pertemanan, you losing your best friend, ada yang kehilangan lingkungan sosial, ada yang kehilangan kepercayaan sama keluarga. Jadi banyak. Aku tidak bisa menjabarkan satu-satu karena yang nonton ini banyak. Jadi perlu diingat kalau yang namanya collective reading itu pembacaan banyak orang. Oke, jadi yang kamu perlu tahu di sini ada sebuah pelajaran untuk, ya memang ada kekecewaan, tapi dari kekecewaan itu atau rasa sakit itu sebenarnya membuka hati kamu. Yang paling tulus tuh seperti apa, yang paling inti tuh kayak gimana. And then dari Two of Cups, to be honest, di sini ada pertemuan ya. Yang lucu adalah ini fasenya agak cepat. When you get your heart broken, yang sakit banget, ini malah sebuah pertemuan. Bisa sama teman, kayak kamu menemukan sahabat, kamu menemukan sosok cerminan dari orang lain, atau kamu menemukan sosok orang yang menginspirasi diri kamu. But the Two of Cups itu konsepnya kamu gak sendirian. There's someone atau sesuatu hal yang bisa balancing kamu di situasi ini. So, dalam ya, aku bakalan lihat next energi cintamu di bulan Desember. Let's read Guide Angel Emperor like Goddesses. Their energy later in September. Did I say December? This is September. Aku salah nulis tulisan. Ini energinya September. Aku dari tadi tuh, ya aku tuh losing space and time loh. Jadi oke. Kalau misalnya dari awal kamu dengar aku bilang ini Desember, sorry ya, ini about September. Pokoknya love life di bulan September. Di sini ada Ten of Wands, Six of Cups, Three of Cups. Di sini ada union, ada pertemuan sama orang-orang yang membantumu. Yang aku lihat di sini dari Ten of Wands, memang kalau soal percintaan itu tanggung jawab lebih besar, karena kemungkinan you will be dealing with someone yang usianya tuh terpaut cukup jauh. Ini bisa kamu yang lebih tua daripada orang itu, atau sebaliknya kamu yang lebih muda daripada orang itu. Karena the Six of Cups, kalau secara visual saja ya, di sini ada perbedaan gap, which is yang satu tinggi, yang satu pendek. Ini bisa secara usia atau ini secara kedewasaan. Level kedewasaan kamu sama orang yang akan kamu temuin beda banget. Nah, di sini ada yang jadi provider, ada yang jadi receiver, ada yang memberi, ada yang menerima. Dari Six of Cups itu pelajaran untuk pendewasaan. Jadi akan merasa nostalgia, ngerasa happy, ngerasa kayak you find your best friend, you find your soulmate. But konsepnya dari the Three of Cups itu I'm going to have fun. Di bulan September, the Three of Cups banyak selebrasi, jadi banyak having fun, banyak hahi, banyak kesenangan. Nah, aku bakal lihat langsung. This is dari tarot card. What will happen in your love life in September? Kalau aku lihat di sini ada vibrasi yang naik. Jadi yang tadinya kamu di low vibe, contoh kamu di lantai 3 lah, tiba-tiba kamu nanti naik ke lantai 10, dimana when you reach at that point, di ketinggian tersebut, kamu akan bertemu banyak orang-orang yang supportive, banyak orang-orang yang bener-bener
bisa membantu kamu. Jadi bukan hanya membantu secara harafiah membantu ya, tapi bisa jadi kayak cerminan. Bisa kamu ngobrol sama orang itu, kamu dapat banyak inspirasi, atau bahkan ada guidance, atau bahkan join in a community di mana orang-orang tersebut memang dapat membantu kamu untuk menemukan si potensi jiwa. Nah, dari konsep seperti itu, berarti kamu berada di lingkungan yang positif kalau aku lihat. Karena dari diri kamu mempunyai mindset untuk merubah apa yang kemarin. Tell me about their love life in September for the people who pick choices number 1. The Rose Court and the Blue Kyanite. Di sini ada energi The Tower. Ada The Hangman. Ada The Lovers. I like this Lovers yang ini. Kalau misalnya kalian mungkin sering denger kali ya, aku sering banget ngomong kalau this is my favorite painting dari Gustav Klimt. Ini aku jatuh cinta banget sama paintingnya. The first time I fall in love with the painting itu ini, gambar ini. Dan bagi aku gambar itu represents cinta yang bener-bener kayak gede banget cintanya. Cinta yang membara tapi juga keinginan untuk bersama yang lebih besar. Jadi kamu akan bertemu sama orang yang sama-sama memiliki keinginan untuk bersama sebesar dirimu. Jadi it's like magnetic attraction. Kalau dari energi The Lovers, itu kalau aku lihat di September, ini balik lagi, ini pertemuan sama partner, but ini juga proses pendewasaan. So most likely kamu akan bertemu sama orang yang bisa nantang kamu. Nantang itu dalam bentuk bukan ayo kita berantem, nggak gitu. Menantang tuh dalam konsep gini. Contoh saat kamu bertemu sama orang yang secara financially lebih lah, kamu pasti akan terpacu dalam diri kamu untuk bisa menyamakan secara energi level di financial. Atau bahkan kamu bertemu sama orang yang lifestyle-nya healthy, kamu pasti akan kebawa jadi healthy. Jadi itu adalah pacuan. Jadi pertemuan sama seseorang yang akan memacu diri kamu untuk jadi orang yang lebih lagi. And then the Tower, ini konsepnya perubahan pola pikir, but something it's going to happen soon. Jadi dalam waktu dekat ada sesuatu hal yang terjadi, dan ini sesuatu halnya gak terduga, dan ini kayak apaan sih ini, tiba-tiba kaget nih aku gitu. Keadaannya seperti itu. But untuk apanya secara spesifik, aku biarkan semesta ini menjadi rahasia semesta lah. Aku biarkan ini jadi hadiah untuk dirimu. And then dari The Hangman, di sini ada keadaan pasrah. Di sini perspektif berubah banget, ada fulfillment also, but aku ngelihatnya ini between the heaven and earth, itu di tengah-tengah. Jadi nemuin peaceful di antara isi kepala, hati, sama passion dirimu. Jadi tadinya sometimes kita ngelihat orang berdasarkan physically saja nih contohnya. And then nanti kita udah nemuin titik perubahan, bukan hanya itu yang harus aku puaskan. Jadi ada otak yang harus aku puaskan, hati yang harus aku puaskan, every aspect. Mau itu soal logic, mau itu soal passion, mau itu soal keyakinan, mau itu soal prinsipal, itu mau itu soal hal yang berbau physically. Jadi itu semuanya dipuaskan. And then dari The Hangman sendiri, ini membiarkan semesta bekerja. But when you do that, saat kamu melakukan itu, justru malah semakin dibantu. Konsepnya seperti ini. When you realize a lot of things, contoh di boat, perahu, kamu ada di perahu, banyak barang di perahunya, lama-lama itu perahu bakalan sinking, bakalan tenggelam. But when you realize it, barang-barang yang ada di boat itu, yang ada di perahu itu kamu keluarin, kamu buang-buang, itu kan naik, ya kan, si perahunya akan naik, nggak turun ke dalam. Jadi sama konsepnya, same as your love life. When you realize a lot of things, melepaskan banyak hal, melepaskan ekspektasi, melepaskan apapun itu konsepnya yang datangnya jadi kayak bikin unek-unek di dada dan di pikiran, di situ akan lebih
mencapai apa yang harus kamu capai dengan cepat lagi. And then dari The Hermit ini ada proses pendewasaan. Memang ini bukan konsep hubungan yang ketemu langsung jadi. Ini yang berproses, because dari The Hermit sendiri ini ada proses pendewasaan, menarik diri untuk kontemplasi. Jadi kamu tidak banyak mendengar dari orang-orang sekitar. Jadi di sini ada The World. Oke. Ada contentment yang aku bilang, but you will survive this month dengan cara ikutin kata hati. But kalau aku lihat di sini, yang tadi aku bilang ya, prosesnya itu perfect banget dan itu nggak cepet. Jadi kamu bertemu sama seseorang yang proses untuk PDKT lah, let's say PDKT, perkenalan, pendekatan, itu proses yang indah, kayak ibu sedang mengandung anak. Ini kan dari janin, dari fetus, terus janin 9 bulan, kembang-kembang berkembang, terus melahirkan. Sama, same like your love life. Jadi konsepnya itu bukan sesuatu yang cepat gitu. Jadi di September di September kemungkinan akan bertemu atau memahami what is love. Oke, this is love nih, ini cinta nih, aku menginginkan hal ini. Tapi untuk dijadikannya, di-officialkannya lah, ini nggak dalam waktu dekat. Jadi kalau aku lihat your love life, ini banyak perubahannya kebanyakan memang di pendewasaan diri. Cuman, kita bakalan lihat ya, ini adalah oracle card yang sudah dipilihkan sebelumnya. This is embrace, through each other you find missing piece. Jadi kamu menemukan missing piece, kayak puzzle. Atau kayak kamu ibaratkan gembok ya, finally ada kunci yang pas buat kamu. Jadi benar-benar nemuin sosok orang yang ini nih yang selama ini aku cari. Kayak kamu kemarin terbang cuma sama satu sayap, akhirnya nemuin sayap satunya lagi. And then di sini ada surrender. Time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Ini sama konsep yang tadi aku bilang kayak perahu, dimana saat kita ada di perahunya itu banyak bebannya. Saat kita pertahankan, itu akan menenggelamkan kita sendiri. Tapi saat kita rilis hal-hal yang gak penting, gak kita butuhkan, si perahunya akan tetap naik di atas air. Dan di sini konsepnya kayak melepaskan sesuatu hal yang udah lama harusnya dilepaskan lah, biar semuanya bisa berjalan sesuai yang seharusnya. And then di sini ada balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one both support and challenge. Yang tadi aku bilang, ini tipe hubungan yang challenging satu sama lain. Jadi dia challenging diri kamu untuk jadi orang yang lebih baik, dan kamu pun seperti itu. Jadi sama-sama. Dan di sini cinta itu nggak semuanya tentang apa yang harusnya jadi iya untuk aku. Tapi a great relationship, hubungan yang baik itu adalah saling support satu sama lain gitu. And then going to see from here, worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi ada divine timing. Yang namanya divine timing, it's not something yang kita bisa tahu kapan. Yang namanya divine itu urusan Tuhan. Jadi yang namanya timing itu jalannya Tuhan. Kamu pernah questioning gak sih, kenapa bayi dikandung 9 bulan? Kan di situ ada reasonnya. Sometimes mungkin ada yang bisa menemukan logikanya ya, tapi kan di situ emang jalan Tuhan seperti itu. It's something that natural. 9 bulan itu sesuatu yang natural, ya kan? Sama your love life is seperti itu. It's something yang natural, dan itu memang udah ada waktunya masing-masing. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. There's a spiritual path yang harus dijalani masing-masing dulu. Sometimes spiritual path bukan hanya perbedaan secara agama, cuman misalnya orang yang punya keyakinan sama, tapi memiliki jalan spiritual yang berbeda-beda. So, aku bakalan lihat lagi dari oracle yang lain. Ini yang perlu kamu tahu tentang your love life ya. There's spirit guide, angel, one power like I think it is. Give information and protection to the people who pick choices. Number 1, tell me about what will happen to their love life in September.
Ada palm tree, stability, security, permanent growth, endurance, and flexibility. Jadi ada sesuatu yang fleksibel. There's a lot of tropical energy di sini. Aku nggak ngerti, mungkin kamu kebetulan tinggal di island atau di pulau-pulau, tapi memang kamu bakalan notice ngelihat banyak pohon kelapa atau buah kelapa di sini. But aku lihat di sini ada sebuah kestabilan. There's something warm di area kamu, itu yang membuat energi kamu pun menjadi lebih secure. Jadi kamu ngerasa aman kalau suasana sekitar tuh ngerasa bikin kamu warm. Dan di sini kamu will find your growth, kamu akan nemuin sisi kedewasaan. Flexibility, ada passion, instant chemistry, like each other, equality, and having fun. Beneran, jadi gini loh, sometimes ini gak akan bisa dikatakan artinya apa ya, because like ada orang yang suka sama orang lain with reason, pakai alasan. I like you because the way you look. Aku suka kamu karena kamu cantik. Aku suka kamu karena kamu ganteng. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang I don't know, nggak tahu, ketarik aja gitu. This is konsepnya percintaan seperti ini. Instant chemistry. Chemistry-nya luar biasa. Itu bikin takut, bikin panas dingin, bikin membara. Instant chemistry itu sometimes sesuatu hal yang bukan hanya debaran ya, ada sesuatu yang warm, because this is passion, sesuatu yang membara lah, sesuatu yang terbakar di hati, bukan amarah, tapi ini seperti kayak apa ya, aku ingin mendekapmu gitu loh, keinginan itu luar biasa besar, dan ini sama-sama like each other equally. Jadi contoh, kamu suka orang ini, dia juga suka sama kamu. There's a lot of having fun energy di sini. So, I'm going to see more what you need to know. Apa yang perlu kamu tahu tentang your love life. Ada mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflect, or wounds, introspection. Jadi ada wounds atau ada luka-luka yang, kan yang aku bilang, you will find your mirror. Kamu akan ketemu kayak cerminan diri kamu di situ, lukanya juga sama. Sometimes, contohnya bukan hanya secara harafiah, kamu luka di tangan, dia luka di tangan, enggak. But sometimes gini, kamu luka di tangan, ternyata dia pernah melukai seseorang di tangan. Jadi dia tuh akhirnya saat bercermin, oke, ternyata kalau aku melakukan seperti ini, aku ternyata melukai ya. Jadi itu kayak introspeksi diri sendiri. Contoh kayak ada keadaan yang tadi aku bilang, kayak aku menusuk seseorang di dada kemarin, tapi aku gak sadar it's going to hurt that person kemarin. Ternyata pas aku ketemu seseorang baru, ternyata ada luka di dada, dan dia tuh mengeluh, ini sakit loh, luka di dada. Oke, aku akhirnya paham. Ngerti kan konsepnya seperti itu. This is mirroring each other. Reflect our wounds. Di sini ada talking, interest, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hovering. Jadi nanti jangan kaget kalau banyak text message atau banyak apa ya, pesan-pesan yang sebenarnya kamu harapkan datang, dan itu datang. Di sini interest, ini akan kelihatan banget dari cara berkomunikasi. Talking itu bakalan banyak obrolan-obrolan, dan kemungkinan memang obrolannya sesuatu yang sangat deep ya, yang dalam. So I'm going to see about the outcome of the situation. Taking things slow, saran aku ya, maksudnya gak perlu, walaupun ada sebuah getaran cinta yang mendekap satu sama lain, gak perlu harus buru-buru. Tell me about the outcome of the situation. Ada the page of wands, ada the 7 of Pentacles, ada death. Jangan takut kalau ada kartu death ya. Kayak everyone takut, kenapa sih? Aku death itu malah
negatifnya tuh jarang loh. Death itu sebuah transformation, perubahan. Jadi death di sini adalah konsep new start, ada awal baru karena ada sebuah ending yang sudah kamu lakukan. Jadi every ending must be ada beginning. Setiap beginning harus startingnya setelah ending. Konsepnya selalu seperti itu. Jadi di sini ada guidance dari semesta yang akan ngebentuk kamu untuk melakukan sebuah perubahan. Whatever sesuatu yang sinking nih, ada perahu yang tenggelam, ya udah biarin tenggelam, nanti ada perahu baru lah gitu. Jadi banyak transformasi yang dijalanin, terutama soal pendewasaan diri. Kedepannya ada page of wands, ada approaching secara creativity. Jadi konsepnya biasanya kamu PDKT tuh kayak to the point lah, aku mau dekatnya sama kamu, tapi nanti ada sesuatu hal yang baru. Di sini ada Seven of Pentacles. There's a lot of potential in this your love life, but ini sabar ya. Ini adalah kartu sabar. Aku tetap bakalan kasih lihat lagi what will happen. I'm going to see from here actually. What will happen in the future? This connection. Kalau kamu ngerasa kayak single nih, kamu well no, ini kelihatan ada someone kok. Page of Swords, ada the Three of Pentacles. We will work out together. Jadi ini bisa jadi business partner bersama atau kerja bareng atau lingkungan sosial. But the Three of Pentacles will help, bukan hanya secara emotionally helping, but bisa secara financial atau material things ya. And then di sini ada Tower, perubahan, perspective, and then another death. Jadi konsepnya kalau outcome ada death, ini yang tadi aku bilang, ini ada perubahan dan transformasi yang luar biasa. Pernah ngerasain gak sih jadi orang baru? Nah, ini konsepnya kayak gini. Bisa di percintaan, bisa jadi diri sendiri yang baru. But death itu pasti tentang transformasi. Yang kemarin, yang sudah lama, contoh kayak kamu punya mobil yang udah tua banget, itu mobil tua itu akan keganti jadi yang lebih baru, yang lebih cepat, yang lebih bisa menunjang performa kamu. Sama kayak tentang percintaan seperti ini. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Because personal reading dikhususkan untuk kamu. Gak bayangan seperti ini. So, bye! Halo my love, ini akan pilih-pilihan the black tourmaline and the clear quartz. Jadi, sebenarnya gini. Kenapa aku pilih dua, pas masukin dua stone di satu pilihan ini, karena di sini ini kalau ini sama ini combine, ini sesuatu yang bisa bikin balance. So kebanyakan dari kalian membutuhkan sesuatu yang seimbang dalam hidup, clarity, penjelasan. Yang tadinya ini kebanyakan banyak orang-orang yang mungkin kemarin pernah linglung atau tidak banyak ketidakyakinan. Di sini energi yang keblok akan dihilangkan. So, aku bakalan cek dulu tentang energi kamu sebelum kita mulai. This is adalah cinta di bulan September. Kalau misalnya tadi di depan aku ngomongin soal cinta bulan Desember, nah aku tuh agak losing space and time ya. Jadi aku ngerasa tadi itu aku ngomongnya kayaknya udah September deh. Cuman kok aku kayak tadi juga keselibet ngomong Desember. Jadi ini di bulan September, sorry. Jadi ini adalah collective reading diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. Dan perlu diingat ya, kalau yang namanya aku ngomongin soul zodiac, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dimana setiap manusia itu punya birth chart masing-masing. Nah, si birth chart itu sebenarnya ngebantu kamu juga. Kamu juga harus tahu secara energi kamu paling dominan mana. Ada orang-orang yang dominannya itu maskulin, tapi ada sisi femininnya juga. Jadi setiap manusia pasti ada energi itu, cuman yang dominan yang mana, persenan yang paling besar apa. Kalau kamu bertanya cara tahu persenan seperti apa, cek makanya birth chart di Google loh.
Di Google biasanya ada kok. Biasanya kalau udah masukin si birth chart calculator, nanti kita akan dikasih tahu juga tentang elemen paling besar si energinya feminine or masculine. So, tell me about the people who watch this video energy right now. Tell me about these people watch this video. Pick choices number 2, current energy right now. Ada The Hangman, lagi pasrah. Aku berserah diri sama yang di atas saja. Aku sedang mencari sebuah ketenangan, jadi aku membiarkan semesta membantu. Di sini ada Three of Cups, there's a lot of things that sebenarnya kamu bisa celebrate. Jadi banyak hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Bisa ada yang tiba-tiba fall in love with someone, ada yang tiba-tiba ngerasa, aduh teman-teman aku harusnya dirubah nih gitu, aku harusnya nggak ada di sekitar sini nih. Ada juga yang aduh ternyata teman-teman aku orang-orang yang bisa diandalkan. Jadi ini tergantung secara energi kamu seperti apa. But yang perlu kamu ingat, dari The Tower itu pasti sesuatu yang datangnya tiba-tiba, perspektif yang berubah tiba-tiba tahu tentang sesuatu, tiba-tiba ada news, ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Di sini ada energi dari Pisces, Leo, lalu juga ada energi Scorpio, Capricorn, also di sini ada Cancer, but kalau aku lihat juga ada Aries. Oke. Secara energi sekarang sebenarnya banyak hal yang harus diselebrasikan. Jadi dinikmatin saja, ini waktunya untuk having fun. September itu sebenarnya memberikan kamu keceriaan, kebahagiaan. Startnya udah lihat seperti ini. Kalau misalnya ada teman yang care, kalau misalnya ada orang-orang di lingkungan sekitar yang memberikan kamu positive energy booster, dinikmatin. Okay, this is your energy. Aku bakal lihat energi nanti seperti apa. Karena about love life, to be honest, aku melihat di sini kamu pun tidak terlalu getol untuk mencari seseorang ya. Kalau dari energi sekarang, karena I still want to have fun, I still want to figure out aku seperti apa. So aku bakal lihat nantinya di bulan September energi kamu seperti apa. Tell me about their love life energy in next month for the people who pick choices number 2. Ada The High Priestess. Di sini ada orang-orang yang intuisinya bagus. Ini ada energi Taurus and Cancer. You are very sensitive person, tapi kayak tahu tempat gitu loh. Tahu cara untuk menempatkan diri, tahu cara untuk memberikan solusi. Sebenarnya you have knowledge banyak banget. Di sini ada Eight of Cups, kemampuan untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. And then di sini ada Eight of Pentacles. There's a lot of 8 di sini. Jadi banyak prosperity sebenarnya. Jadi untuk bulan September for you, yang paling dominan sebenarnya kerjaan. Prosperity semakin besar. Yay. Jadi kenyamanan finansial akan semakin membaik. Terus dan di sini kalau yang namanya abundance itu bukan hanya soal uang ya, but kemakmuran itu ngerasa tidak pernah kurang. Jadi kamu tidak akan merasa kekurangan. Kamu sibuk banget di sini kayak I'm so busy. Aku kerja ini, kerja ini gitu. Jadi memperfectkan skill, ngasah skill, tapi juga ini kerjaannya banyak. Dari The Eight of Cups ini berencana untuk meninggalkan sesuatu hal. Ini bisa meninggalkan tempat kerja, mau pindah rumah, pindah tempat tinggal, but also The Eight of Cups itu ngomongin soal kemarin stay di dalam situasi yang merugikan aku, waktunya untuk living, bye gitu, kayak saying goodbye to something yang harusnya udah saying goodbye kemarin. Dari The High Priestess, there's a lot of secrets that will be revealed sebenarnya, but I see di sini bisa kamu dealing with someone yang full of secret, full of surprises. Also ini bisa diri kamu juga yang penuh dengan surprise. So I'm going to see dari oracle card, dari tarot deck dulu, baru nanti oracle cardnya. Ini adalah
percintaan dirimu di bulan September. Jadi kisah cintamu di bulan September seperti apa? There's spirit guide, angelic power like God goddesses. Unless my ghosts I can speak the truth, give permission and protection to see through about their love life in September. Ada the Knight of Pentacle. Ada the Queen of Swords. Tell me about their love life in September. Oh, Ace of Pentacles. See, I told you it's about money. Ya kan? Also di sini ada Seven of Cups. Tell me about the people who picked choices number 2 love life in September. Okay. Queen of Pentacle. Kamu bisa punya kemakmuran yang dibagi-bagi ke orang-orang sekitar ya. Jadi kemakmuran yang tadi aku bilang, abundance itu konsepnya bukan hanya kamu bagi-bagi uang sama orang-orang sekitar. Contohnya kamu punya kemampuan untuk memberikan advice, memberikan saran. Kamu bagi-bagi ke orang-orang sekitar. Queen of Pentacle itu terkenal kemanapun dia pergi, dia memberikan kebahagiaan untuk orang-orang sekitar. Jadi secara energi love life dari diri kamu sendiri full of love, dan kamu sharingnya bukan hanya ke satu titik saja tapi ke banyak. Dan di sini dari the Knight of Pentacle, very slow but sure. Ini adalah keadaan percintaan yang stepnya memang lama. It's baby step. Baby step itu nggak mungkin lari, si baby itu pasti jalan ngerangkak ya. Jadi ini kisah percintaan yang untuk kalian yang mencari kepastian datangnya lama, sabar aja. Dan di sini juga kalau aku lihat sebenarnya there's a new person will enter your life dari the Ace of Pentacle, but kalau aku lihat di sini ini bukan langsung ke arah romance ya. Jadi memang mungkin kamu ngobrolin soal kerjaan, ada professionalism di sini, but the Ace of Pentacle itu pasti konsepnya kita fokus sama sesuatu hal yang arahnya ke material things, but ada banyak hal yang berharga dalam hidup. Di sini masih sibuk untuk kamu sibuk ya di sini. The Seven of Cups juga mau ini mau itu mau ngerjain ini mau ngerjain itu, but jadi nggak ada yang fokus ke satu titik soal percintaan. Jadi Queen of Swords energinya galak, jadi lebih galak lagi soal percintaan. Cuman aku bakal lihat validasi dulu dari sini, nanti aku bakalan cek di tarot card lagi untuk melihat keadaan percintaan yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau secara energi kamu pun tidak ada usaha atau tidak ada energi untuk menarik, keinginan untuk menarik love itu tersendiri, karena fokusnya untuk kerjaan, karir, ini juga kemakmuran diri, ini mimpi-mimpi. Also, kita lihat di sini ada friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love will dramatically improve. Jadi kalau kita bersama pasangan bukan hanya kayak Oke, aku pasangan kamu. Enggak, but ini juga bisa jadi friendship loh, bisa jadi sahabat. Jadi build something berdasarkan kayak friendship itu bakalan bener-bener improve your love life. Jadi ini juga bisa berhubungan sama pertemanan. Kamu akan bertemu sama seseorang di dunia pertemanan, tapi juga bisa memang punya romantic interest, tapi buildnya friendship aja dulu gitu, karena ini sesuatu yang bisa bermakna nantinya. Ada time you're trying too hard, give it a time. Ini kalau if you're trying too hard, kayak kamu berusaha untuk controlling everything, kamu mau tahu ini kapan, mau tahu ini di mana, belajar untuk legowo dulu, surrender dulu. But you're trying too hard, give it a time, sabar. Ini karena harus banyak kesabaran ya di sini. Yang tadi aku bilang kepastian datangnya lama. Only time will tell whatever happened to you. Jadi ini untuk kalian yang penasaran sama seseorang, kalian lagi berusaha mendekati seseorang atau masa penjajakan, yang bisa ngasih tahu kamu bukan teman-teman kamu, bukan orang lain, tapi adalah waktu. Jadi only time will tell. Atau kalian sedang mencari sosok seseorang, kalian mau mendapatkan sebuah jawaban, aku punya pilihan nih contohnya. But kalau aku lihat memang di percintaan pun mungkin ada pilihan. Aku punya pilihan nih, si A atau si B atau si C. Cuma waktu yang bisa ngejawab gitu.
Release your ex. Time has come to clear your energy. Ini waktunya buat ngelepasin ex. Yang apapun yang di masa lalu dilepasin. Ini udah waktunya kamu clearing baggage, clearing si bayangin kamu dari kemarin carrying trash, carrying ngebawa yang itu udah sampah-sampah masa lalu gitu loh. Jadi rasa mumet, kekecewaan segala macam itu sebenarnya kayak ada di kantong sampah. Itu harusnya kamu buang, tapi kamu tetap bawa, kamu geret, tapi akhirnya yang attract ke kamu adalah yang low vibe juga, yang energinya juga rendah gitu. Ya sama kayak konsepnya kamu bawa kantong sampah yang itu banyak hal yang buruk, yang akan tertarik kan lalat-lalat gitu. Jadi if you want to attract something good, jadi harus carrying sesuatu yang memang good juga, yang baik juga gitu. Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi untuk kalian yang banyak gengsi, ini galak, energinya aku bilang menahan diri, but there's a passion di sini. Allow your heart and soul to sing with joy. Ini tidak dipungkiri ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu happy di September. Aku bakal lihat dari sini dulu, baru nanti kita validasi apa itu yang makes you happy. Terus Red Card, Angel, Divine Power, like Cutting Access. Tell me about the people who pick choices. Number 2, the Clear Quartz and Black Tourmaline. Ini ada yang leadership ya, ada tantangan buat jadi leader. So tell me about their love life for the people who pick choices number 2 in September. What they need to know. Ada addiction, codependence, obsession, possession, controlling, has blog, and restraint. Ini ada efek-efek dari adiksi. Adiksi bukan hanya ke narkoba saja. Sometimes kita fokus ke satu orang, bangun tidur kita langsung cek handphone buat ngecek dia ngechat atau tidak, terus kita pantengin sosial media dia, terus kita selalu pengen tahu dia lagi ngapain, dia kemana. Itu bisa disebut addiction. Ini tuh santai, karena apapun yang berdasarkan addiction itu tidak akan pernah sehat nantinya hubungannya. Ini ada passion, intense chemistry, like each other, equality, having fun. Also ada talking, you will talk with someone. Ini banyak obrolan sama seseorang. Ini ada passion, instant chemistry. Nah yang aku bilang, ini walaupun kamu gak fokus ke percintaan, but ketemu sama seseorang yang membangun chemistry loh. Jadi having fun together, sama-sama having fun, sama-sama suka satu sama lain sebenarnya. Dan ini chemistry yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena if we always memberikan reason, memberikan alasan untuk jatuh cinta, that's not love. Tapi ini adalah sesuatu hal yang gak ada alasannya gitu. Jadi ada aja chemistry-nya. As dragonfly, be lighthearted and finding out things come to light, adapt, change, and heal. Ini waktunya untuk adaptasi, but apapun yang tadinya gelap akan terang. Okay, so aku bakalan lihat. I'm going to see from here. There's spread card, angel of power, like nothing else. Tell me what will happen to the people who pick choices number 2, the black tourmaline and the clear quartz. Tell me about their love life in September. Ada the Hermit. You will be dealing. Bisa kamu juga ada energi Virgo. Di sini ada energi another earth sign, Capricorn. Ada Taurus juga. Cuman kalau aku lihat di sini banyak menarik diri untuk bisa mendewasakan. Cuman kalau dari the Hermit itu juga mencari solitude, mencari sebuah ketenangan. Sometimes kamu akan ada the strength also di sini, ada the Fool. Okay, there's a new journey di sini, ada awal mula baru with someone, but also ini sesuatu hal yang bikin nyaman sebenarnya. Jadi ini ada sebuah kenyamanan yang luar biasa. Ini aku jarang banget ngomong ini nih, but you will find a home, kayak ngerasa comfort.
Karena kalau dari sini, The Hermit itu tidak mencari sesuatu di luar sana. Jadi dia tidak akan pernah mencari keadaan di luar. Jadi dia nyari sesuatu yang di dalam. Jadi nyari comfort. Ini sama aja kayak pulang ke rumah gitu konsepnya. But ini sesuatu yang dibangun bersama gitu. Jadi kalau dari The Strength sendiri, ini adalah keadaan keterikatan secara romantik, passion, secara yang tadi aku bilang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena chemistry-nya luar biasa. Cuman di sini ada kebebasan. Jadi sebenarnya ini tipe hubungan yang sehat. Kenapa? Karena ada kebebasan tapi juga ada rasa tanggung jawab sama masing-masing gitu. Jadi kalau dari The Fool sendiri, ya udah, kamu mau kemana aku temenin, mau kamu terjun ke jurang ya nggak masalah, aku akan selalu temenin. Tapi dari energi di sini, dari The Fool di sini ada Dogo White-nya, it means kayak you will start with this connection. Dasarnya juga bisa dari friendship. Karena kalau dog itu white dog terutama ya di sini, ini lambangnya kayak sesuatu yang pure, friendship yang pure. The Fool ini juga journey baru, ada healing energi di bulan September. But the Temperance itu juga bisa dibilang ngikutin alur soal semesta mau kemana gitu. Kamu akan mendalami perasaanmu lebih dalam lagi. Ini akan mempelajari tentang seseorang. Ini yang lucu dari kamu adalah kamu itu orang yang pintar. Kamu orang yang suka belajar, orang yang suka menilai, tapi nggak ngejudge. Di sini The Three of Pentacles, kayak kamu nemuin PR baru, kamu ngerasa excited di sini, very focus on the slide. It means kayak kamu bakalan fokus banget untuk bisa ke satu orang atau ke satu project gitu. Cuman kalau dari love life, The Three of Pentacles, ini bukan tipe hubungan yang tadi aku bilang ketemu langsung romance, enggak, but it's something that grew, something yang sesuatu hal yang tumbuh gitu. You can be dealing with Leo also karena ada energi The Strength. But kalau kita nanyain soal percintaan ya, ini banyak compassion, banyak rasa kasih sayang. Sebenarnya ini sesuatu yang bisa kamu kasih atau sesuatu yang kamu terima. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Mostly yang kamu rasakan sebenarnya banyak perasaan calm, perasaan balance, perasaan free, ngerasa bebas tapi juga ngerasa tenang. Kayak yang tadi aku bilang, kayak kamu udah di luar sana nih, kamu kayak pengembara pengembara udah jauh-jauh kemana-kemana, akhirnya kamu nemuin rumah gitu loh. Jadi something yang kamu bisa rest, kamu bisa istirahat. Ada the sun, ada ending. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru harus ada ending dulu. Di sini ada self reflection. You'll find someone yang bisa reflect diri kamu, jadi kayak bercermin. Cuman kalau dari judgment sendiri, kalau keadaan percintaan ya, judgment itu selalu ngomongin soal peaceful, jadi kehidupan percintaan yang damai. Ini datangnya dari kita sendiri, kita punya positive attitude atau tidak gitu. And then the sun itu ada sebuah kehangatan dan energi positif. Lalu di sini ada happiness, ada heartache. Jadi untuk kalian yang in third party situation, di sini akan diselesaikan. Cuman untuk kalian yang pernah ngerasain ini, rasa sakit, aku ngeliat di sini ada sebuah fase untuk sembuh. Aku bakalan confirm kenapa ada the Three of Swords. The Seven of Cups sama the Five of Cups. If you still stuck in the past, ini yang masa lalu akan terus nyakitin sebenarnya.
to be honest, untuk kalian yang masih stuck sama masa lalu ya. The Three of Swords itu adalah rasa sakit. The Five of Cups itu masih reminiscing about the past, artinya masih fokus sama masa lalu. Ini masih mengandai-andaikan. Jadi kamu membohongi diri sendiri soal apapun yang terjadi di masa lalu. Ini ada banyak selebrasi yang harus kamu nikmatin, banyak kebahagiaan, tapi tidak akan fokus. If you see di sini, ini ada companionnya, ada dogonya. Yang memberikan kamu kenyamanan juga ada di sini. Protection dan kenyamanan. Di sini juga ada dogo yang nunggu juga. But you focus on something yang sudah tumpah. Cups yang sebenarnya kamu bingung untuk ngeraihnya gimana. Jadi be careful on what you do. Jadi if you going kayak step kayak balik ke belakang, kayak taking backwards, kayak langkahnya kamu mundur, kamu akan kayak gini. Jadi just be careful saja. Ini warning. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku reading, link yang ada di bawah, nomornya di bawah. Bye.